Halo semuanya, nama saya Shane Edwin, NPM saya 1851089. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur teknis pendaftaran gugatan di peradilan agama dan tahap-tahap proses persidangannya itu bagaimana. Untuk melakukan pendaftaran surat kuasa, pengacara atau kuasa hukum melakukan pendaftaran ke kepaniteraan hukum. Syaratnya itu ada surat kuasa dibuat 3 rangkap, KTA kartu tanda advokat sebanyak 3 rangkap juga, BA sumpah rangkap 3, dan pembayaran itu dilakukan di rekening BNI. Setelah lengkap berkas diserahkan kepada panitera atau sekretaris untuk ditandatangani. Terus untuk pendaftaran perkaranya, pertama-tama pihak berperkara itu datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Habis itu pihak berperkara menghadapi petugas yang ada di meja depan itu, menyerahkan surat gugatan permohonan minimal 6 rangkap beserta fotokopi kutipan akta nikah yang telah ditempeli materai, cap pos, fotokopi KTP suami istri untuk perkara perceraian. Habis itu petugas di meja tersebut dia menjelaskan bahwa harus membayar panjar yang kemudian ditulis di dalam surat kuasa untuk membayar atau biasa disebut skum. Habis itu pihak berperkara membayar panjar biaya perkara di bank yang ditunjuk besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar itu. Habis itu pemegang kas atau kasir itu menandatangani surat kuasa untuk membayar atau skum dan membubuhkan atau menaruh nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar. Kemudian menyerahkan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara. Nah, setelah sudah bayar panjar, perkara ini kan sudah didaftar di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon. Selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita kepada pihak penggugat atau pemohon ataupun tergugat dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang. Sudah diberitahukan kepada orangnya. Disampaikan biasanya melalui alamat penggugat atau pemohon tergugat seperti yang ada di dalam surat gugatannya. Habis itu kalau para pihak sudah dipanggil kapan sidangnya, pihak yang berperkara itu akan datang ke pengadilan agama, terus datang ke meja tersebut bahwa mereka telah hadir. Habis itu tinggal menunggu antrian sidangnya. Jadi para pihak itu menunggu bisa sambil nonton TV dan lain-lain. Nah, setelah itu tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Pertama itu ada upaya perdamaian. Nah, kalau pada perkara penceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Nah, kalau jika kedua belah pihak hadir di persidangan dan dilanjutkan dengan mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak ini bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama itu tanpa biaya ataupun mau lewat mediator mereka sendiri. Kalau terjadi perdamaian ya maka perkaranya dicabut oleh penggugat dan perkara telah selesai. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara penceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Habis itu masuk ke tahap 2 itu pembacaan surat gugatan penggugat. Nah, sebelum gugatan dibacakan, jika kasus penceraian, hakim ini wajib menyatakan sidang ini tertutup untuk umum. Kalau sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Setelah pembacaan surat gugatan oleh surat gugatan penggugat, maka step selanjutnya itu jawaban tergugat. Nah, setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik pas sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Nah, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau gugatan rekompensi atau gugatan balik. Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Nah, setelah itu masuk ke replik penggugat. Nah, setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini,
Mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan dari tergugat. Langsung masuk ke duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila cara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan ke pembuktian. Nah, di tahap ini penggugat dan tergugat masing-masing diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi, secara bergantian yang diatur oleh hakim. Setelah pembuktian masuk ke kesimpulan para pihak. Nah, pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan maupun secara tertulis. Setelah dilakukannya kesimpulan para pihak, maka masuklah ke musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia sesuai dengan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Nah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, voting, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan tersebut. Masuk ke step akhir yaitu putusan hakim. Setelah selesainya musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tengah waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan telah diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Terima kasih.